Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara sekalian, kita bisa bertemu pada sore hari ini untuk membahas tema yang sangat penting, yaitu tentang Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan hingga sore ini dapat dinilai oleh Allah sebagai ibadah dan amal soleh kita. Jamaah rahimakumullah, saya mengambil tema Al-Quran Mata Air Ilmu ini ya. Ini karena dalam beberapa waktu terakhir ini ada perbincangan ya, muncul juga dalam beberapa sesi kajian online sore seperti ini ya, beberapa minggu sebelumnya ya, muncul perbincangan yang mengarah kepada dua kutub ekstrim yang berhadapan ya. Yang pertama adalah di satu sisi berpendapat bahwa sains dan teknologi modern ini itu mutlak penemuan orang barat ya. Yang sekarang kita nikmati ya, apa itu kendaraan bermotor, apa itu internet, handphone ya dan sebagainya ya. Itu hanya sedikit ilmuwan Islam yang dapat disebutkan lah ya. Jadi itu penemuan orang barat. Pada sisi yang lain, ada kutub ekstrim yang lain itu berpendapat bahwa umat Islam itu menemukan semua sains ini ya, semua sains itu penemuan umat Islam. Sedang orang Barat itu hanya mencurinya, kemudian menghapus nama penemunya. Ya. Jadi di dalam sejarah nggak kita ketemukan ya siapa penemu lampu listrik ya Edison. Padahal menurut mereka ini penemunya orang Islam juga. Nah mereka berpendapat seluruh sains dan teknologi itu sudah ada dalam Al-Quran, ya. Sudah ada dalam hadis, sudah rujukan umat Islam itu sudah sempurna ya, sudah segalanya ada gitu ya. Nah, dua kutub ini saya nilai keduanya keliru. Ya. Baik yang menyatakan semua sains dan teknologi ini penemuan orang Barat, maupun yang menyatakan sains dan teknologi semuanya penemuan orang Islam, keduanya keliru. Mohon maaf. Ya. Ibaratnya ini kita kalau ke Barat ya, itu dua kampus yang sangat terkenal di Inggris itu Oxford atau Cambridge ya. Ya sama-sama, levelnya sama lah, sama-sama terkenal. Oxford sama Cambridge itu berdiri abad ya 16-17 ya. Di dunia Islam itu ada yang jauh lebih tua dari Oxford atau Cambridge, yaitu Universitas Al-Qarawiyyin. Ini dua kampus Islam ini masih ada hingga hari ini ya. Universitas Al-Qarawiyyin atau Al-Azhar ya di Kairo. Yang Qarawiyyin di Fes ya di Maroko ya. Ini usianya sudah lebih dari 1000 tahun. Nah, orang yang berpendapat bahwa Barat menemukan sepenuhnya segala sains dan teknologi itu ahistoris ya. Berarti mereka nggak paham sejarah nih mereka. Ya. Qarawiyyin dan Al-Azhar itu sudah berdiri jauh sebelum Oxford dan Cambridge. Ya. Ini Oxford dan Cambridge itu bahkan sudah ada sebelum Amerika berdiri ya. Jadi itu kan di Inggris ini maksudnya. Kalau Amerika berdiri merdeka tahun 1776, itu Oxford dan Cambridge sudah berdiri. Apalagi Qarawiyyin dan Al-Azhar sudah jauh sebelumnya. Jadi faktanya ya, sains itu selalu berjalan dalam keberlanjutan ya, dalam kontinum ya. Dan di setiap masa itu ada orang-orang yang mempelajarinya, mengkritiknya, atau menambahkan yang baru. Jadi kita ini sekarang ibaratnya duduk di pundak raksasa ya. Jadi ilmuwan itu mengumpulkan sains dan teknologi itu berangsur-angsur ya. Jadi orang di zaman sekarang bisa bekerja karena orang sebelumnya. Terus sampai jauh sebelum umat Islam ya. Ya. Contohnya ini ya. Ini James Watt. James Watt itu hidup tahun 1736 sampai 1819. Dia adalah yang sering disebut sebagai penemu mesin uap ya. Itu awal cikal bakal dari revolusi industri pertama. Nah, seorang James Watt ya, ini di gambar ini sebelah kanan ya gambarnya. Ini adalah rancangan mesin uap karya James Watt ya. Ini sudah diperbaiki bersama Boulton, jadi disebut mesin uap karya Boulton dan Watt. Di situ ada sesuatu yang menarik, yaitu adanya roda dan adanya ini ya. Jadi ini adalah satu namanya roda gigi ya. Dia mengubah gerakan naik turun dari tuas ini ya. Tuas ini digerakkan oleh uap ya. Dalam suatu gerakan berputar menjadi roda. Nah, siapa yang menemukan ini? Ternyata gerak berputar ini ditemukan jauh sebelumnya, yaitu oleh Al-Jazari. Ya. Al-Jazari menemukan roda gigi ini, ya. Beliau wafat tahun 1206 ya, jadi kurang lebih
550 tahun sebelum James Watt menemukan mesin uapnya. Meskipun pada masa Al-Jazari itu mesinnya digerakkan oleh tenaga air, ya, bukan oleh tenaga uap. Tapi prinsipnya adalah bahwa tanpa roda gigi ini James Watt akan kesulitan, ya, dia mengubah tenaga uap yang naik turun menjadi tenaga rotasi. Ya. Demikian juga Edward Jenner, ya. Edward Jenner itu penemu vaksin pertama, ya. Waktu itu vaksin untuk cacar, ya. Dia hidup tahun 1749 sampai 1823. Nah, vaksin cacar yang diciptakan Edward Jenner itu dikembangkan dari teknik variolasi. Ya, Edward Jenner tinggal di Inggris. Nah, siapa yang membawa teknik variolasi itu? Itu adalah Lady Mary Montagu. Siapakah dia? Dia adalah istri duta besar Inggris di Istanbul. Dan di Istanbul, teknik variolasi ini sudah diterapkan sejak lama. Ya. Nah, jadi apa yang dikerjakan oleh Edward Jenner itu adalah penyempurnaan teknik variolasi yang sudah diketemukan atau digunakan umat Islam di Istanbul jauh sebelumnya. Ya. Jadi Lady Mary Montagu itu membawa ke Inggris tahun 1721. Itu Edward Jenner belum lahir itu. Ya. Tapi vaksinasi yang kita kenal hari ini itu sudah lebih sempurna dari variolasi. Ya. Tapi kalau nggak ada teknik variolasi sebelumnya, Edward Jenner nggak bisa bikin vaksin tersebut. Jadi ini namanya kontinum, itu seperti itu. Ya. Ini lampu listrik, ya. Ini seorang Thomas Alva Edison, ya. Beliau hidup tahun 1847 sampai 1931. Ya. Dia menciptakan lebih dari 1000 paten terkait listrik, ya. Nah, penemuan dia yang paling spektakuler itu lampu, ya, lampu, bola lampu, ya. Nah, seorang Edison ini tidak bisa memulai apapun bila sebelumnya prinsip elektrokimia itu belum ditemukan oleh Alessandro Volta, ya. Kalau Edison di Amerika, Volta itu di Italia. Ya. Volta hidup lebih dari seabad sebelumnya, ya, 1745 sampai 1827. Ya. Jadi arus listriknya itu yang menemukan orang lain, bukan Edison, yang menemukan Volta, prinsipnya itu. Ya. Nah ini. Nah Volta sendiri, ya, itu bisa mendapatkan ilmu kimia yang seperti itu karena 1000 tahun sebelumnya itu ilmu kimia sudah dibersihkan dari mistik dan sihir oleh Jabir Al-Hayyan, seorang ilmuwan kimia Muslim. Ya. Jadi sejarawan Will Durant, ya, itu dalam bukunya The Story of Civilization jilid 4, dia menulis, ya, chemistry as a science was almost created by the Muslims. Ya. Karena sebelumnya ilmu kimia itu campur aduk antara ramuan-ramuan dengan sihir, ya, dengan jampi-jampi, mantra-mantra, puasa segala macam. Ya. Nah, orang Islam itu menyempurnakan pengetahuan yang sebelumnya didapatkan dari Yunani, ya, dengan memberikan pengamatan yang teliti, terkontrol, ya, ditimbang semuanya, ditetes semuanya, dikontrol, ya, eksperimennya diawasi dengan baik dan dicatat dengan teliti. Nah, ini. Sebelumnya orang Yunani kuno tidak mengontrol eksperimennya, tidak mencatat, ya, dan tidak presisi. Ya. Nah, ini bedanya di situ. Inilah kimia modern itu 1000 tahun. Ini kalau nggak ada kontinum seperti ini, nggak mustahil seorang Thomas Alva Edison bisa mendapatkan lampu listriknya. Demikian juga alat terbang, ya. Pesawat terbang modern sekarang ini dinyatakan ditemukan oleh Oliver dan Wilbur Wright, ya, atau Wright bersaudara, ya, pada tahun 1903, ya, di Amerika. Ya. Tapi mereka itu terinspirasi karya Leonardo da Vinci yang hidup kira-kira 400 tahun sebelumnya, ya, atau 500 tahun sebelumnya, Da Vinci itu. Nah, Da Vinci sendiri itu mendapatkan percobaan dari Abbas Ibnu Firnas, ya, seorang insinyur Muslim yang dia adalah orang pertama yang melakukan eksperimen terbang. Dalam buku sejarah penerbangan, The Aviation History, Ibnu Firnas disebut sebagai manusia pertama yang terbang dengan alat yang lebih berat dari udara. Ya. Dia hidup sebelum tahun 900, ya, luar biasa. Jadi ini kontinum seperti itu. Ya. Nah, saudara sekalian, Mark Zuckerberg, ya, dia adalah pembuat Facebook yang sangat familiar bagi kita sekarang. Itu juga tak bisa lepas dari bayang-bayang Al-Khwarizmi. Ya. Al-Khwarizmi hidup tahun 780 sampai 850, ya, yang telah mengajarkan dunia tentang algoritma. Ya. Algoritma itu diambil dari nama Al-Khwarizmi. Ya. Jadi dia
sebenarnya menciptakan atau menulis buku Al-Jabar ya, Al-Jabar wal Muqabalah ya. Tapi ini yang kemudian terpakai ya sehingga kita bisa mendapatkan kemajuan di bidang ilmu komputer sehingga terciptalah software-software atau aplikasi-aplikasi yang kita pakai hari ini. Nah, tapi baik James Watt, Edward Jenner, Thomas Alva Edison, Wright bersaudara maupun Mark Zuckerberg, masing-masing ada kontribusinya juga, ya, yang belum pernah dicapai orang sebelumnya. Ya. Kita harus mengakui itu, ya, bahwa lampu listrik yang ditemukan Edison itu zaman kejayaan peradaban Islam memang belum ada, ya. Tapi ilmu kimianya sudah ada. Bahwa pesawat terbang bermesin itu zaman peradaban Islam ya memang belum ada. Pesawatnya Abbas Ibnu Firnas itu nggak pakai mesin, ya. Ya orang berlari di pegunungan terus loncat gitu di tebing ya. Kalau sekarang disebut dengan gantole ya. Demikian juga aljabarnya Al-Khwarizmi ya belum jadi aplikasi kayak Facebook seperti yang kita kenal hari ini, enggak ya. Jadi itu contoh betapa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berangsur-angsur ya. Setiap generasi memberikan kontribusinya ya. Nah, terus bagaimana Quran sebagai mata air ilmu ya. Jadi kita tahu bahwa ilmu Allah itu luar biasa ya. Dan meskipun kita mengatakan Quran itu sumber segala ilmu, tapi tidak semua ilmu sudah ditulis dalam Quran ya. Allah sendiri yang bilang ya di dalam surat Al-Kahfi ya ayat 109 Allah mengatakan ya, sekiranya lautan menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Mesti kami datangkan tambahan sebanyak itu. Jadi kalau seandainya semua sains yang diketahui manusia ditulis, tidak akan cukup. Apalagi yang diketahui Allah, lebih banyak lagi. Ya. Jadi Quran kan ayatnya cuma 6.200-an ya. Segitu aja ya. Jadi nggak mungkin Quran bercerita tentang mesin uap ya, atau tentang pesawat terbang, tentang vaksin. Ya nggak ada, di Quran nggak ada. Ya. Tapi nanti saya tunjukkan ya, kalau orang memahami Quran dengan benar ya, kemudian melaksanakan perintah-perintahnya dengan benar, maka dia akan sampai kepada ilmu-ilmu Allah itu yang itu tidak terbatas luasnya ya. Demikian juga dalam surat Luqman ayat 27 Allah berfirman ya, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tintanya, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi sesudah keringnya, niscaya tak akan habis-habisnya kalimat Allah ya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, inilah saudara-saudara sekalian ya. Jadi Quran itu sumber segala ilmu, tapi tidak berarti semua ilmu ditulis di dalam Quran ya. Tidak berarti semua teknologi sudah disebut di dalam Quran. Jadi kalau kita menyangka seperti itu ya keliru ya. Pasti banyak ilmu yang belum ditulis di dalam Quran, tetapi Quran menjadi mata airnya ya. Seperti ini misalkan ya. Kita sebagai muslim, kita wajib mengenal para ilmuwan muslim. Tadi sudah saya sebut ya, ada Al-Khwarizmi, ada Abbas Ibnu Firnas, ya, ada Jabir Al-Hayyan. Ini sebagai perwakilan aja ya. Jumlahnya ribuan. Nah, tetapi kalau menganggap sebelum para ilmuwan muslim itu juga tidak ada sains, atau sesudahnya tidak ada lagi penemuan baru, karena semua sudah ditemukan orang Islam, mohon maaf, saya katakan itu dungu. Sebelum umat Islam sudah ada sains. Ya. Dan setelah umat Islam, ya setelah peradaban Islam juga masih ada sains. Ya. Jadi kalau menganggap semua yang ditemukan umat Islam itu, mohon maaf, itu dungu. Ya. Soalnya ada ya, saya di YouTube itu kadang-kadang saya iseng-iseng, saya browsing gitu kan. Saya mendapatkan seorang ustadz terkenal itu berkata ya, wah dia dengan berapi-api mengatakan para ilmuwan Barat itu semua plagiator katanya. Masa kita lebih kenal Archimedes? Padahal hukum benda terapung itu ditemukan oleh Al-Khazini. Ya. Wah itu menurut saya itu keterlaluan ya. Saya tahu beliau bukan saintis ya. Beliau ustadz ya, alim ya, tapi beliau bukan saintis. Dia nggak tahu Archimedes itu seperti apa ya. Nah saya katakan ya, Archimedes itu fisikawan Yunani. Wafat tahun 212 sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi. Bagaimana mungkin seorang fisikawan yang wafat jauh sebelum era Islam, sebelum Rasulullah lahir ya, bagaimana mungkin dia jadi plagiator ilmuwan muslim yang hidup abad 11 sampai 12 Masehi ya.
Al-Khazini itu ya, Al-Khazini itu hidup abad 11 sampai 12 Masehi ya. Yang benar adalah Al-Khazini itu menemukan buku Archimedes yang diselamatkan dari perpustakaan Alexandria. Kemudian ya, jadi dulu itu Mesir kuno ya itu ditaklukkan oleh Romawi ya di zaman Mesir diperintah oleh Cleopatra ya. Cleopatra itu raja Mesir terakhir, ratu Mesir terakhir dia. Dia ditaklukkan ya oleh Romawi ya. Dan ketika itu ya, Romawi itu kan tidak begitu tidak begitu suka dengan atau Romawi itu dapat dikatakan dia terlalu percaya diri dengan kemajuan yang dia miliki sehingga dia tidak bisa menghargai khazanah pengetahuan bangsa lain ya. Sehingga ya perpustakaan di Alexandria itu suatu kota pelabuhan di Mesir itu hampir-hampir dibakar sama tentara Romawi ya. Tapi untunglah nggak banyak yang hilang ya. Intinya mereka tidak suka. Jadi isi perpustakaan itu kemudian dibawa pulang lah oleh orang-orang yang peduli dengan perpustakaan itu. Nah, sekian ratus tahun kemudian, ketika tentara Islam masuk ke Mesir, itu unik ini. Biasanya, ya, jadi orang kalau satu kerajaan kalau tentaranya masuk ke negara lain itu terjadi penjarahan, ya. Penjarahan, harta benda diambil dan orang-orangnya bahkan mungkin rakyatnya diperbudak. Ya. Itu juga yang terjadi di Mesir, ya, waktu Romawi datang ke Mesir. Tapi ketika tentara Islam datang ke Mesir, itu tidak terjadi. Mereka tidak minta harta berharga, kecuali buku. Jadi buku-buku yang dulu diselamatkan dari perpustakaan Alexandria itu, ya, itu disimpan untuk berabad-abad, biasanya disimpannya di gereja-gereja. Ya. Itu karena para pendeta itu hanya peduli saja, baca juga mungkin nggak menguasai, ya, cuma peduli ini khazanah ilmiah ya. Itu tentara Islam minta buku itu. Nah, di antara buku itu adalah karya Archimedes. Nah, karya Archimedes itu sampai ke zaman Al-Khazini ya, itu 1000 tahun lebih ya, karena antara Archimedes dengan Al-Khazini itu hampir 1200 tahun ya. Nah, itu kemudian oleh Al-Khazini dipelajari, diberi komentar, dan dikembangkan lebih lanjut. Nah, inilah kemudian gambar di dalam kitab Al-Mizan Al-Hikmah ya. Jadi Al-Khazini itu kemudian membuat komentar atas buku Archimedes ya, dan dikasih aplikasi dikembangkan kembali. Dan dia karena buku Archimedes itu ditulis dalam huruf Yunani kuno ya. Huruf Yunani kuno itu sudah di zaman itu sudah nggak ada yang pakai ya. Jadi kalau sekarang kita ke Yunani itu masih pakai huruf Yunani, tapi Yunani baru ya. Ya hurufnya sama ya, alfa, beta, gamma begitu. Tetapi bahasa Yunani kuno sudah nggak diucapkan ya, sudah lain. Nah, kalau seandainya umat Islam tidak menyelamatkan pemikiran dari Archimedes itu, mungkin zaman sekarang orang nggak tahu lagi ya seperti apa ilmu tentang benda terapung dari Archimedes itu. Jadi Al-Khazini itu dia meneruskan karya Archimedes, dia ada komentar baru, ada percobaan baru yang dulu Archimedes belum lakukan, tetapi prinsip benda terapungnya sendiri itu dari Archimedes. Nah, jadi yang benar ya, ada beberapa sains dan teknologi yang ditemukan jauh sebelum umat Islam itu ada. Ya, misalnya ini pembuatan kapal ya, pengecoran logam ya, kemudian konstruksi ya. Ini gambar di kanan bawah ini konstruksi dari Mesir kuno ini, atau maaf dari Romawi kuno ya. Jadi ini akuaduk ya. Jadi saluran air dari mata air di pegunungan sampai kota ya, sampai perkotaan tuh seperti ini. Ini atasnya air di sini, luar biasa. Atau teknologi kertas ya, itu di Cina sudah ditemukan abad 2 Masehi. Ya. Kemudian juga ada tank dari kayu, bubuk mesiu ya, itu sudah ditemukan jauh sebelum Nabi diutus itu. Jadi ada memang teknologi-teknologi yang jauh ditemukan sebelum umat Islam ada ya. Umat Islam kemudian mengembangkan lagi, kayak kapal tuh dikembangkan lagi bentuknya, bentuk layarnya ya, kemudian juga geometri supaya kapal itu lebih seimbang tuh umat Islam memberikan kontribusi. Demikian juga dengan pengecoran logam itu banyak dari para ahli kimia ya selain Jabir Al-Hayyan ya itu yang menemukan cara-cara meramu logam yang lebih kuat ya. Sampai-sampai pernah ada ramuan logam yang sangat bagus yang sampai sekarang hilang gitu pengetahuan itu. Ramuan logam itu dipakai untuk membuat pedang ya, namanya pedang Damaskus ya. Damaskus Sword ya. Itu pedang itu luar biasa kuat, luar biasa tajam ya.
Itu cara meracik. Jadi pedang itu sekarang cuma ada di museum, ya. Dan orang bisa ngetes betapa dia luar biasa kekuatannya. Tapi ramuan cara meraciknya itu sudah hilang, ya. Jadi nggak tahu, biasanya hilang itu karena dua sebab, ya. Bisa ilmuwannya meninggal dan nggak punya murid, atau catatannya hilang, atau catatannya ada tapi orang nggak bisa membacanya, ya. Itu seperti itu. Ya. Nah, Rasulullah itu faktanya itu menyuruh para sahabat itu ke berbagai penjuru, ya, untuk memungut hikmah. Ya. Hikmah itu kata Rasulullah laksana ternak milik seorang mukmin yang sedang tersesat. Ya. Ya, kita punya kambing, kambingnya sedang terlepas, ya, lari-lari kemana-mana. Ya. Nah, sehingga kata Nabi, dimanapun dia menemukan, maka ambillah. Ya. Maka umat Islam, ya, ini umat Islam dulu kan masih di Madinah, ya, ketika Rasulullah masih hidup. Ya. Tapi umat Islam tersebar kemana-mana, bisa ke Persia, Persia di Iran ini, ya. Ada yang ke Mesir, ya, bisa di barat. Ada yang sampai ke Yunani, Yunani di sini, ya, di nyeberangi Laut Tengah, ya. Romawi lebih tinggi lagi. Ya. Atau ke India, bahkan sampai ke Cina. Itu mereka terobsesi dengan ayat Quran, ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dihadirkan ke tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Nah, jadi kalau untuk jadi yang terbaik ya memang harus mencari kemana. Ya. Mereka, ya, Rasulullah mendapat pengetahuan dari Jibril, ya. Allah mengutus Jibril untuk memberitahu Rasulullah misalnya bahwa teknologi di Cina sudah tinggi, ya. Cina sudah bikin tembok yang luar biasa panjang di puncak-puncak gunung. Cina juga sudah menemukan kertas, menemukan kompas, menemukan museum. Nah, itu sekelompok kaum muslimin itu berangkat ke Cina. Coba bayangkan tuh kalau perjalanan dari ke Cina itu pasti lewatin Iran, ya. Itu bahasanya Persia. Zaman itu belum bahasa Arab, masih bahasa Persia. Setelah dari Iran dia naik ke bisa ke Afghanistan ini, terus ke Uzbekistan, ya. Uzbekistan. Terus dari Uzbekistan masuk ke Xinjiang, ya. Xinjiang baru ke sana ke Cina. Itu bayangkan bahasanya macam-macam itu. Di Iran bahasa Persia, di Uzbekistan bahasa Uzbek, ya. Kemudian sampai di Xinjiang di sini di barat di sebelahnya Tajikistan ini. Itu bahasa Uighur, ya. Bayangkan tuh harus belajar 4 bahasa asing, ya, bahasa Persia, bahasa Uzbek, bahasa Uighur, baru bahasa Mandarin. Secara sekuensial. Ya. Karena tidak ada riwayat satupun di antara sahabat Nabi itu yang orang Cina, nggak ada. Yang ada orang Persia itu, Salman Al-Farisi, namanya aja Al-Farisi. Yang orang Uzbek juga nggak ada. Artinya para sahabat itu untuk sampai ke Cina, dia harus belajar bahasa Farsi dulu, ya. Kemudian pergi ke Iran, di Iran belajar bahasa Uzbek dengan pengantar bahasa Farsi. Setelah bisa bahasa Uzbek, berangkatlah ke Uzbekistan, ya. Sampai di sini di Samarkand atau di mana, ya. Itu mereka kemudian belajar bahasa Uighur dengan pengantar bahasa Uzbek. Setelah selesai, mereka berangkat ke Urumqi, ya, di Urumqi belajar bahasa Mandarin dengan pengantar bahasa Uighur. Itulah yang terjadi saat itu. Dan itu benar-benar dilakukan loh, ya. Hadisnya memang diperdebatkan, ya. Ada hadis utlubul ilma walau bisyin, ya, carilah ilmu walaupun sampai ke Cina, ya. Tentunya ilmu ke Cina ya bukan ilmu agama, ya, karena zaman itu yang Muslim, ya, para sahabat Nabi dulu ada di Cina pasti belum ada yang Muslim. Pasti yang disuruh itu adalah ilmu-ilmu teknologi. Dan itu beneran, ya. Jadi sekarang kalau kita ke Guangzhou, ya, di Guangzhou itu ada makam salah satu sahabat Nabi ahli surga, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu makamnya di Guangzhou, di Cina. Ya. Beneran sampai ke Cina. Ya. Sahabat Nabi generasi pertama itu, ya. Nah, jadi mereka ke Cina belajar bikin kertas, ya, ke Mesir belajar astronomi, ya, ke Yunani belajar kedokteran, ke Persia belajar persenjataan, ya, ke India belajar matematika. Sambil berdakwah, ya. Jadi mereka ke sana ke orang-orang yang belum Muslim berdakwah, tapi juga mengambil ilmunya, teknologinya. Itu yang terjadi. Nah, apa yang kemudian dilakukan, ya, umat Islam menyelamatkan warisan intelektual kuno, ya. Jadi warisan dari mana-mana tadi, dari Cina, dari Mesir, dari Yunani, semua diserap, ya. Kemudian dibersihkan dari tahayul, mitos, dan kesyirikan. Ya. Ilmu kimia dibersihkan dari sihir. Ya. Nah, ini kalau digambar di kanan atas ini, ya, ini gambar dari film Harry Potter, ya. Kalau di Harry Potter
ada gurunya ya, Profesor Snape. Nah, dia kan guru ramuan ya. Itu ramuan zaman Harry Potter itu masih pakai sihir, dunia sihir ceritanya ya. Dan itu dulu hampir semua orang yang belajar kimia itu belajar sihir. Nah, Islam kan mengharamkan sihir, ya. Islam mengharamkan sihir. Jadi ilmu kimia itu jadi ilmu yang netral, ya. Tidak ada sihir, nggak boleh ada. Jadi eksperimen catat segala macam, tidak harus dipuasani dulu, tidak harus pasang sesaji dulu. Kalau puasa ya puasa Daud atau puasa Senin Kemis sebagai ibadah nafilah ya, bukan puasa supaya ramuannya manjur, bukan begitu. Doa kepada Allah saja ya. Nah, itu yang terjadi pada masa itu ya. Demikian juga astronomi ya. Astronomi itu dipisahkan dari astrologi ya, dari ilmu nujum ya. Ilmu nujum itu ilmu meramal nasib. Ya, dulu itu kalau orang belajar astronomi otomatis belajar meramal nasib ya. Oh, sampean kelahirannya bulan Juni nih. Hari ini ada yang ulang tahun ya. Tanggal 21 Juni. Pak Jokowi ulang tahun hari ini. Jadi kalau bulan Juni itu berarti bintangnya Gemini. Nah, gitu ya. Kok Pak Fahmi kok tahu? Ya tahu, saya juga pernah baca buku. Kalau akhirnya 3 hari lagi bintangnya Cancer ya, Cancer. 3 hari lagi itu sudah 24 Juni, nanti sampai tanggal 23 Juli itu Cancer. Ya. Cuma ini nggak usah dipelajari, nggak usah dipraktekkan karena ilmu meramal nasib itu bukan sains ya, itu pseudo science ya. Banyak bohongnya, banyak ngawurnya ya. Nah, yang paling bagus itu kalau orang nanya bintang itu kasih sugesti positif aja ya. Misalkan begini, oh sampean bintangnya Gemini ya, wah berarti sampean harus rajin sholat, rajin ngaji. Bagus kan itu kan? Kalau bintangnya Cancer, banyak sedekah. Kan bagus kan, sugesti positif. Tapi kan nggak boleh itu begini. Oh sampean bintangnya Gemini ya. Kalau Gemini itu berarti Gemini itu berarti kalau tua nggak boleh kerja di air. Begitu. Ya. Berarti nggak boleh jadi nelayan, nggak boleh jaga kolam renang, nggak boleh jadi ya tukang es juga nggak boleh. Nah, itu kalau percaya ramalan seperti itu sholatnya ditolak selama 40 hari. Kenapa? Karena sesuatu yang diucapkan tanpa ilmu, baik ilmu sains ya ataupun ilmu fikih ya, ilmu Islam, syariat, itu berarti tanpa ilmu ya. Sesuatu yang diucapkan tanpa ilmu, kemudian kita percaya, ya, itu berarti percaya pada perkataan jin atau percaya pada perkataan dukun. Itu kalau orang percaya pada perkataan dukun seperti itu, ditolak sholatnya 40 hari. Sementara itu matematika dan fisika itu dipisahkan dari filsafat. Ya. Kalau di zaman Yunani itu filsafat itu mother of science ya, ibu ilmu pengetahuan. Semuanya dari filsafat ini digambar di kanan bawah ini ya. Nah, tetapi filsafat moral itu beda ya, metafisika itu beda. Kalau filsafat moral atau metafisika memang spekulatif ya. Kalau orang bicara metafisika itu membicarakan alam gaib ya, tentang surga, neraka, tentang Tuhan ya. Itu kalau filsafat bicara itu pasti spekulatif semua. Kenapa? Karena barang-barang itu nggak bisa dibuktikan ya, nggak bisa dites ya. Nggak ada orang ke surga kemudian balik lagi, nggak ada. Nggak ada orang mati melihat alam barzah kemudian bisa kita tanya, kita kirim BA ke sana, gimana alam barzah, baik-baik saja nggak bisa ya. Jadi itu spekulatif kalau pakai filsafat ya. Sebaliknya kalau matematika itu kan logika, sedangkan fisika itu empiris ya. Itu bisa dibuktikan ya. Jadi sebenarnya matematika atau fisika itu filsafat yang berbeda. Itu disebut dengan filsafat alam ya. Ini istilah filsafat alam itu dipakai sampai zaman modern, sampai Isaac Newton ya, itu masih menggunakan kata filsafat alam. Tapi dia bukan lagi filsafat seperti yang ditekuni orang-orang filsafat. Nah, Islam kemudian ya, semua sains ini kemudian diruhanikan. Supaya apa? Supaya para ilmuwannya tidak menjadi ateis atau agnostis ya. Ateis itu anti Tuhan ya. Menganggap Tuhan itu omong kosong. Tuhan itu nggak ada ya. Kayak orang-orang komunis ya. Kalau Tuhan itu ada, saya kok nggak bisa melihat Tuhan. Kalau saya jawab orang seperti itu, oh berarti
Anda itu tidak punya otak ya. Kalau Anda punya otak, tentu Anda bisa melihat otak Anda. Gitu. Ya. Ya. Atau juga orang yang ateis itu bisa juga begini ya. Dia melihat banyak orang yang miskin ya, menderita, lapar, sakit gitu kan. Dan orang-orang yang miskin, lapar, sakit ini pada berdoa, orang-orang yang taat beragama. Tapi mereka tidak ada solusi atas masalahnya. Yang lapar tetap lapar, yang sakit tetap sakit, bahkan kemudian meninggal ya. Yang miskin tetap miskin ya. Padahal mereka rajin berdoa, sangat agamis ya, sangat religius. Mana itu Tuhan, kata orang ateis? Mana Tuhan? Di doa berkali-kali kok nggak datang-datang, nggak menolong. Dan itu jutaan orang yang seperti itu. Ya, jutaan orang miskin, orang menderita, orang lapar. Berdoa kok nggak ditolong. Akibatnya mereka kemudian, oh berarti Tuhan nggak ada. Ada yang sampai hari ini ya, ada tokoh di Indonesia ya, seorang tokoh liberal, dia menulis di Twitternya atau di Facebooknya itu bahwa ini kenapa Tuhan membiarkan ada pandemi sehingga masjid-masjid jadi kosong ya, bahkan Masjidil Haram tempat paling suci di bumi ini kosong. Itu Tuhan itu nggak ada katanya. Nah ini konyol ya. Padahal kalau kita belajar Quran dengan benar ya, Allah itu berfirman di surat Al-Mulk ya, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah menciptakan mati dan hidup itu untuk menguji kalian siapa yang lebih baik amalnya. Jadi sengaja Allah menciptakan ada yang lapar, ada yang kenyang, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang tertawa, ada yang menangis. Itu untuk menguji kita semua. Yang kenyang ini peduli nggak? Diuji dengan cara seperti itu. Yang kenyang peduli nggak pada yang kelaparan? Ya, yang sehat peduli nggak pada yang sakit? Ya. Kalau yang sakit atau yang lapar memang ujiannya adalah bersabar, ya, dan sekaligus tawakal kepada Allah bahwa kelaparan maupun penyakit yang dia derita itu wujud kasih sayang Allah untuk menghapus dosa-dosanya dan untuk menguji dia apakah dia masih yakin bahwa Allah dengan ujian itu akan mengampuninya, akan memberikan barokah, bahkan akan menginspirasi dia. Ya. Coba ya, Anda tahu orang yang menemukan WhatsApp ya. Orang yang menemukan WhatsApp itu pernah menjadi orang yang sangat miskin ya, yang sampai hidupnya itu dari bantuan sosial. Nah itu belakangan ya, setelah dia kemudian membuat WhatsApp dan akhirnya WhatsApp berapa tahun yang lalu itu dibeli sama Mark Zuckerberg, dibeli sama Facebook dengan harga yang luar biasa dahsyat ya. WhatsApp itu dibeli dengan harga hampir berapa tuh, 27 miliar dolar ya, kira-kira 300 triliun lebih ya. Jadi tadinya orang yang hidup dari bantuan sosial sampai orang yang tiba-tiba punya aset ya, punya kekayaan 300 triliun, bayangkan ya. Nah itu ujian ya, dan itu kalau orang seperti itu jadi bisa inspiratif kan. Orang yang inspiratif itu pasti pernah menderita, tapi dia bertahan, dia bersabar, ya, sehingga dia kemudian bisa mengatasi masalahnya. Kalau orang nggak pernah kesulitan, nggak akan dia punya kalimat-kalimat bijak, nggak akan dia akan inspiratif. Ya. Nah ini namanya meruhanikan sains. Ya. Nah umat Islam, alhamdulillah ya dalam sejarah Islam itu para ilmuwan-ilmuwan Islam itu, insya Allah mereka bisa meruhanikan sains sehingga mereka tidak menjadi ateis, tidak menjadi agnostik. Agnostik itu percaya dengan Tuhan tapi bukan Tuhannya agama-agama yang ada. Yang ngarang Tuhan sendiri. Nah, itu sama aja, bagi Islam nggak ada nilainya tuh. Itu musyrikin juga seperti itu. Kemudian juga kalau sains sudah terruhanikan, ya, maka teknologi yang dihasilkan itu tidak akan digunakan untuk menindas manusia atau menjajah bangsa-bangsa. Ya. Makanya dulu umat Islam menemukan banyak sekali teknologi, menemukan bahan peledak, ya, menemukan kapal perang, ya, menemukan torpedo, ya. Itu tidak dipakai untuk menjajah. Dia dipakai untuk membebaskan bangsa, tapi tidak dijajah. Beda ya. Ketika umat Islam ya itu membebaskan Mesir misalnya ya, itu bangsa Mesir itu tidak dijajah, ya. Mereka diperlakukan dengan baik sehingga banyak dari mereka masuk Islam. Tetapi yang bertahan dalam agama mereka yaitu Kristen Koptik ya, itu pun tidak diganggu. Maka sampai hari ini ya di Mesir itu masih banyak ya penduduk Mesir itu yang Kristen Koptik itu lebih banyak daripada penduduk
Nasrani di Indonesia. Ya. Indonesia kan yang Muslim konon 85% ya. Yang Nasrani, Buddha, Hindu itu 15%. Itu masih kalah banyak dengan Kristen Koptik di Mesir. Gitu, ya. Kalau seandainya umat Islam itu menjajah mereka habis-habisan, ya, itu sudah nggak ada itu yang Kristen Koptik itu, dibantai semua. Tapi bahwa kemudian orang di Mesir menjadi pembawa peradaban Islam, ya, timbul Universitas Al-Azhar yang begitu terhormat, itu berarti mereka tidak dijajah, gitu kan? Ya. Kalau dijajah itu kan setelah sekian ratus tahun, ya kayak dulu Belanda menguasai negeri ini, setelah sekian ratus tahun kita usir kan begitu. Nah, saudara sekalian, lebih dari itu, umat Islam tidak berhenti pada warisan pengetahuan lama, tapi terus mengembangkannya. Ya. Quran itu memberikan banyak sekali berita, perintah, dan tantangan untuk terus melakukan riset dan mengembangkan teknologi. Ya. Banyak fardu kifayah yang hanya efektif tertunaikan kalau ada sains dan teknologi yang mendukung. Ini saya tunjukkan contohnya ya. Dan lebih dari itu, ada ayat-ayat yang secara eksplisit memberikan tantangan melebihi apa yang bisa dihayalkan manusia. Ini contoh nih, sholat ya. Sholat itu di Quran banyak sekali ayatnya ya. Bahkan di surat Al-Baqarah itu kan ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi sholat itu udah top banget lah ya. Disebutkan di banyak ayat ya. Kalau tadi surat Al-Baqarah ada juga banyak ayat yang lain tuh Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah ya. Satu ayat yang lain fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat yaitu orang yang lalai dengan salatnya. Jadi ibadah yang luar biasa. Tapi ibadah salat yang fardu ain ini perlu didukung oleh banyak sekali fardu kifayah. Salat perlu menghadap kiblat. Kiblatnya kemana? Maka muncullah teknologi kompas. Di kompas ini fardu kifayah, ya. Yang nggak harus semua orang punya kompas, cukup di satu kota ya. Yang penting ada ahli ya, ahli yang bisa mengarahkan arah kiblat masjid-masjid. Ya udah cukup itu kan ya. Satu aja cukup bukan setiap kota ya. Kalau nggak pakai kompas dulu pakai astronomi ya. Tanggal sekian itu matahari tepat di atas Ka'bah. Jadi kalau kita melihat bayangan di jam itu, maka bayangan itu pasti membelakangi arah kiblat. Ya. Jadi kebalikannya itu arah kiblat. Bisa ya, itu astronomi ya. Itu sama aja lah ini ya. Tentang kiblat. Yang kedua adalah misalnya ya namanya sholat itu harus jamnya jelas ya. Nah, dulu orang kemudian membuat jam matahari. Ini gambar jam matahari ini ya. Jam matahari. Kalau sekarang pakai jam ya. Jam digital ya. Bahkan sekarang ada jam yang sekaligus presisi ya dari GPS-nya sehingga kita kemanapun langsung tahu jadwal sholatnya kapan ya. Nah, itu teknologi ini fardu kifayah juga ya. Nah, kemudian juga alat wudhunya ya. Nah, ini kan sholat perlu wudhu. Jadi wudhunya seperti apa? Ini gambar ini adalah alat wudhu yang otomatis ya bisa hemat air ya bisa ya kalau di negeri kita mungkin tidak terlalu ini ya tidak terlalu penting tapi bayangkan di tempat-tempat yang susah air ya. Kemudian juga setelah tahu waktunya mungkin harus ada yang adzan. Ya. Adzan fardu kifayah ya. Semua orang adzan kan kacau nanti. Ya, cukup satu orang atau satu kampung satu. Nah, supaya adzannya terdengar perlu pakai toa ya, pakai loudspeaker ya. Nah, itu perlu teknologi pengeras suara. Ya. Zaman sekarang ya supaya ada yang bisa bikin pengeras suara perlu ada sekolah teknik elektro kan begitu ya. Demikian juga supaya masjidnya bisa berdiri dengan baik, perlu ada yang belajar teknik sipil. Ya. Gambar, dihitung kekuatannya, kalau pakai kubah gimana. Ini semua sains dan teknologi yang asal muasalnya adalah kefarduan dari sholat. Nanti untuk puasa juga banyak, untuk zakat juga banyak. Wah, Masya Allah ya. Allah memberikan banyak sekali perintah yang ujung-ujungnya adalah sains dan teknologi. Ya. Tapi bahkan lebih dari yang bisa kita khayalkan. Ya. Ada di dalam surat Al-Insan ya ayat ya. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ya. Di dalam surga itu mereka penghuni surga diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah zanjabil. Zanjabil itu jahe. Ini di dalam Quran itu buah yang
sebut-sebut itu tidak banyak, nggak lebih dari 10 ya. Nggak lebih dari 10 ya. Selain jahe itu ya kurma jelas ya, kurma, zaitun ada ya, buah tin ada ya, buah pisang ada ya. Tapi nggak lebih dari 10. Nah, tapi ini kenapa kok jahe? Kenapa bukan es kelapa muda ya minuman? Kita cari kalau saya tadian cari-nyari, ada nggak ya di surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya kelapa muda gitu. Ada campurannya itu alpukat ya. Saya suka jus alpukat. Tapi kok nggak ada ayatnya nih. Jadi kita mesti bertanya-tanya nih. Ada apa dengan jahe ya? Kok dibawa-bawa ke surga ya? Ini kan ya gambarnya seperti ini. Ini jeruknya nih nggak ada ayatnya juga nih ya. Ini saya bikin minuman jahe pakai jeruk. Wah ini enak banget ini ya. Tapi khasiatnya yang jahe ini ada ayatnya, yang jeruk nggak ada. Ya. Nah, pertanyaan ini jadi dilanjut, apakah di dalam jahe itu ada senyawa yang membuat manusia tetap sehat dan berusia panjang? Nah, ini kan. Berusia panjang tapi sakit-sakitan kan males ya. Saya mending saya punya deadline usia 63 kan, sama dengan Rasulullah lah ya. Tapi seandainya Allah mentakdirkan saya usia yang panjang, saya lebih suka sehat ya. Jadi usia panjang boleh tapi sehat ya. Jangan jadi beban orang lain. Usia panjang tapi cuma tiduran aja, bahkan cuma bisa berkedip aja repot itu kan. Ngomong nggak bisa, gerakin tangan nggak bisa, repot itu ya. Jangan-jangan jahe itu punya senyawa seperti itu. Jangan-jangan ya, saya nggak tahu ya. Ini tugas para ilmuwan untuk meneliti ya. Atau di sana ada senyawa anti penyakit yang sekarang belum ditemukan obatnya. Ya. Jangan-jangan, nah ini jangan-jangan lagi nih. Penyakit COVID-19 ini obatnya ada dalam jahe. Jangan-jangan ya, saya nggak tahu. Jahe itu ada banyak ya. Kalau ahli perjahian itu bilang ada ratusan spesies jahe atau varietas jahe. Ya. Atau di sana ada keberkahan lain yang kita nggak tahu sampai hari ini. Ya. Nah, di Universitas Teknologi München ya di Jerman itu ada prodi teknologi pembuatan bir. Ya. Brewery jurusan breweries ya. Nah, ini ada gambarnya nih ya. Ini apa? Bachelor of Science in Brewing and Beverage Technology ya. Atau Master of Science in Brewing and Brewing itu membuat bir. Ada nih di TUM itu TU München ya, Jerman ya. Nah, ini di negeri ini tuh belum ada ya. Padahal sana tuh sampai ada jurnalnya nih. Ini jurnal The Institute of Beer. Hebat nggak ya? Kita ini nggak pernah tahu nih ada ya Institute of Brewing ya. Ini ada jurnalnya sendiri. Kita ini nggak ada nih jurnal jahe ini saya belum nemu nih jurnal jahe. Nggak Islam. Saya kemana-mana. Saya pernah ke Mesir. Saya pernah ke Turki ya. Saya pernah ke Yordania. Pernah ke Iran. Nggak ada itu jurnal of Zanjabil itu. Nggak ada itu ya. Jurnal of Singer ya. Nah, ini. Maka itulah ya. Ini semua akan terjadi ketika Al-Quran dipandang sebagai mata air ilmu ya. Dia memancarkan ontologi. Ontologi itu kenapa kok itu perlu diteliti ya. Jadi kenapa kok jahe perlu diteliti ya. Kenapa kok tadi teknologi yang mendukung sholat tadi perlu diteliti. Banyak sekali kalau kita bahas juga habis-habis. Namanya juga mata air ya. Mata air yang deras, yang jernih itu kan memancar jernih dan nggak habis-habis gitu ya. Makanya sudah tepat kalau Allah mengatakan ya, seandainya ilmu Allah ditulis, seluruh lautan menjadi tintanya dan seluruh pohon itu jadi penanya, nggak habis-habis itu. Ya. Seluruh lautan tuh airnya dari mata air juga ya, mengalir sampai ke laut. Itu nggak habis-habis. Ini ontologi. Terus epistemologinya ya tentu saja Quran membimbing epistemologi. Cara mencari ilmunya gimana sih? Ya, jadi Rasulullah sudah membimbing itu ya dengan berbagai petunjuk-petunjuk umum. Sekalipun Rasulullah itu bukan saintis ya, bukan ilmuwan, ya, tetapi dia adalah nabi yang membimbing termasuk untuk kehidupan para ilmuwan. Ya. Tidak cuma membimbing para pemimpin politik, pemimpin militer ya, para aktor ekonomi, tapi juga membimbing para saintis ya. Termasuk mengarahkan nanti kalau udah ketemu teknologinya buat apa. Ya. Adapun pendetilannya ya, pendetilan sains itu sendiri ya. Seperti tadi pendetilan cara membuat masjid ya, konstruksinya bagaimana, pendetilan cara membuat loudspeaker itu seperti apa, itu tugas para pecinta ilmu ya. Itu memerlukan ijtihad ya. Jadi itu mencari sampai batas maksimum ya dengan pengamatan, observasi, dengan survei ya ke tempat yang jauh ya, dengan
eksperimen yang teliti di laboratorium bertahun-tahun barangkali ya. Kayak orang yang meneliti vaksin itu penelitiannya nggak bisa cepat itu ya, itu bertahun-tahun itu. Jadi kalau sekarang wah vaksinnya, makanya saya sangat geram ya, saya sangat kesel juga kalau orang mengatakan oh vaksin apa COVID-19 itu rekayasa ini perang biologi. Perang biologi sudah vaksinnya dulu. Sampai hari ini belum ada vaksin. Ini bukan rekayasa, ini beneran ini ya. Nah karena itu ya ilmu-ilmu Allah itu teramat luas ya. Tidak habis ditulis dengan tinta sebanyak air di samudra bahkan 7 kali. Nah saudara sekalian itulah ya Islam is not about I am better than you. Saya tidak lebih baik dari Anda semua ya. Tapi berilah kesempatan saya menunjukkan kepada Anda semua bahwa Islam itu lebih baik untuk Anda. Islam is about let me show you some things better for you. Demikianlah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.